Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Unit CPAT dan Bapak Ajaran 2025-2026. Setelah dirinya kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami mengucapkan presentasi yang telah kami buat. Semoga apa yang saya sampaikan mendapat manfaat, wawasan, dan bahan diskusi yang beragam bagi kita semua. Sebelum lanjutkan dalam pembahasan, kami buat, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Nurul Aini, absen 11 dari kelas 10 IPS. Dan perkenalkan saya Firina Mita Pratama, absen 36 dari kelas 10 TGF. Saya Jansufi Anaila, nomor absen 17, kelas 10 3. Perkenalkan, saya Kamila Rasyid, saya nomor absen 18 dari kelas 10 TGB. Selanjutnya kita masuk pada bagian latar belakang. Mengapa kami memilih dua sekolah tersebut? Karena kami melihat adanya peluang kerjasama yang baik pada dua sekolah tersebut. Yang pertama ada TKI yang bertemu Atfal 23 yang mana membutuhkan jasa, cetak, dan juga desain untuk mendukung kebutuhan mereka baik pada administrasi, media promosi, atau bahkan media pembelajaran sekolah. Sedangkan Al-Samsung juga mengalami kesulitan dalam mencari tempat percetakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dari segi desain, kualitas, maupun pelayanan. Nah, karena itu kami melihat dengan adanya peluang untuk membantu sekaligus menerapkan kemampuan kita dalam bidang desain maupun percetakan dalam proyek ini. Berikutnya yaitu tabel rincian mengenai orderan yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu orderan stiker sebanyak 50 biji. Stiker ini kami cetak menggunakan jenis cetak digital printing dengan menggunakan kertas vinil susu A3 dengan ukuran per piecesnya yaitu 3x5 cm. Untuk harga per piecesnya yaitu Rp1.100 dengan menyelipkan keuntungan pada harga tersebut yaitu Rp650 per pieces. Jadi untuk total harga orderan stiker kami yaitu Rp55.000. Selanjutnya yaitu orderan amplop sebanyak 200 pieces. Kami mencetak menggunakan jenis cetak digital, yaitu menggunakan amplop polos dengan ukuran 23x11 cm. Harga per piecesnya yaitu Rp900 dan keuntungan yang kami sebutkan pada harga itu yaitu Rp190. Total semua harga amplop yaitu Rp180.000 dan total semua harga pesanan kami seharga Rp245.000. Berikutnya adalah kalkulasi. Kalkulasi ini sendiri berfungsi agar kami dapat menentukan harga produk sebelum nantinya didiskusikan kembali kepada klien. Untuk kalkulasi pertama adalah orderan amplop, di mana kami membeli amplop polos dengan harga Rp210 per piecesnya. Lalu di bawahnya ada harga cetak sebanyak Rp500 per piecesnya. Lalu ada harga jasa atau laba yang kita ambil sebanyak Rp190 untuk per piecesnya. Jika di total maka per piecesnya harga per piecesnya adalah Rp900. Selanjutnya adalah untuk orderan stiker. Untuk stiker ini kita langsung mencetaknya dengan desain yang telah dibuat dengan harga Rp450 per piecesnya. Sedangkan untuk jasa kami ambil dengan harga Rp650 per piecesnya. Jadi untuk harga satu kali stikernya adalah
melakukan asistensi digitalisasi terhadap desain buku Afrika. Dan selanjutnya adalah tracking kertas. Aktivitas ini kita lakukan untuk menghindari kejadian seperti waktu mencetak itu penempelan kertas. Lalu yang selanjutnya adalah cetak offset, di mana kita mencetak garis notes. Selanjutnya adalah cetak stiker dan cetak amplop. Untuk cetak stiker ini pengerjaannya kita lakukan di percetakan luar, dan untuk cetak amplop pengerjaannya kita kerjakan di sekolah, yaitu di bengkel cetak tinggi. Selanjutnya itu adalah pengantaran orderan stiker, dan selanjutnya adalah pengantaran orderan amplop. Selanjutnya adalah proofing, melakukan proofing dan untuk mengetahui desain yang benar sebelum dicetak. Selanjutnya adalah pemotongan dan penjahitan not, lalu mengepres dan mengelap not, lalu menempelkan kertas Samsung dan board, lalu selanjutnya menempelkan kertas binan, menempelkan buku dan kertas di atau cover, memasang sudut buku, dan membuat PPT serta asistensi kebahasan PPT. Berikutnya kita masuk pada kendala. Kendala pertama yaitu hasil cetak stiker dinilai tidak sesuai dengan tahap awal, yang kemungkinan besar dipicu oleh ketesaran warna atau resolusi gambar yang kurang optimal saat masuk pada mesin cetak. Lalu masalah itu diperkeruh dengan kesalahan dalam proses cetak amplop, di mana beberapa hasil desain cetak amplop terlihat miring atau tidak sesuai tata letak yang benar. Masalah ini kian mempengaruhi penggunaan lem yang kurang lengkap yang diperburuk oleh pelapisan kain linen yang tidak pas di bagian sudut buku sehingga mempengaruhi lipatan yang kurang estetis juga. Secara keseluruhan, seluruh hambatan ini membuat hasil kami tidak presisi. Yang berikut yaitu cetak buku kurang rapi dan kurang rapat. Jadi pada saat pengerjaan penjahitan buku itu terjadi kurang rapat, jadi rentan renggang. Maksudnya yaitu potongan board tidak lurus, yang miring, yaitu pada saat pemotongan board kita terjadi ukurannya rata-rata tidak sama. Jadi waktu kita jadikan satu itu hasil bukunya ada bayangan miring. Selanjutnya secara tidak lanjut pada jangka pendek, yang pertama kita melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pekerjaan yang telah kita lakukan. Selanjutnya yaitu kami menjalin komunikasi ulang dengan klien untuk memastikan
Ini apa kelemahannya teknik cetak ini? Kita itu pada belajar Untuk pertama pertanyaan nyata itu yang hasil pertama yang keluar itu kayak ada bercak hitam-hitamnya itu di pojok-pojoknya. Enggak. Kelemahan terhadap hasil cetak dalam jangka waktu lama. Ini pakai printer biasa ya, Pak? Iya. Apa kelemahannya? Dalam proses cetak kan kamu harus ada pertimbangan. Ini kalau saya cetak gini, nanti hasilnya gini. Ya, nanti efeknya gini. Kalau saya cetak gini, berarti hasilnya gini. Betul. Nah, kamu pertimbangan ini kan pakai error. Efeknya apa? Nanti kelemahannya apa? Nah kalau saya nggak bakalan mau nyetak kayak gini, diberi kayak gini nggak bakalan mau. Kenapa? Karena minusnya itu banyak. Ya, minusnya banyak. Kelemahannya banyak ini. Apa saja kelemahannya? Terus. Hasilnya juga kayak kurang bagus, terus kurang pekat juga kan. Ini kalau kena air luntur nggak? Betul. Luntur. Nggak luntur? Betul. Sekarang pertanyaannya berapa biaya untuk hanya untuk proses cetak? Menurut hitungan kamu? Berapa? 200 pieces. Nah kalau seandainya ini kamu cetak di mesin kecil, mesin offset kecil, ya nggak usah kalau kamu cetak sendiri. Katakanlah kita nyetak di sebelah. Untuk proses pembuatan plat itu hanya 10.000. Ongkos cetaknya ini 200 pisau, 2 box itu paling mahal 20.000, paling mahal. Totalnya berapa? Ya 30.000. Anti luntur, tahan lama tuh. Kenapa kok malah beli? Jadi waktu itu kita ada pertimbangan yang awalnya kan mau dicetak offset. Nah, tapi kan yang di ruang offset itu kan di sini tuh besar. Jadi kalau buat 200 pieces itu apa terlalu sedikit gitu. Jadi kayak agaknya susah gitu nyetaknya. Terus akhirnya kita bimbang mau gimana nyetak di luar apa di sekolah. Terus ada plan yang kedua tuh kita mau nyablon manual. Nah kalau sama manual kayaknya masih belum bisa maksimal gitu. Soalnya kita kalau desakan juga masih belum begitu menguasai. Nanti apa takutnya malah banyak yang revisi gitu. Jadi waktu itu plan yang ketiga itu kita langsung print di cetak lagi. Ada nggak ini perintah untuk kegiatan di sekolah jalan eksekusinya itu cetak offsetnya harus di sekolah. Kita sendiri gitu kan ada di sekolah. Jadi sebelum kita pindah di luar kita lebih baiknya di sekolah dulu bisa makan. Ya, tak sekolah itu sebetulnya bisa pakai CCTV ini. Maksudnya dari amplop ini, dari amplopnya jadi ini dicetak di CCTV itu bisa. Malah gampang ya tadi. Biayanya lebih murah, hasilnya lebih bagus. Ya. Ya. Jadi lain kali kalau misalkan kamu ada pekerjaan atau kamu misalkan kamu di percetakan, ya
kamu apa? Pikir ulang dulu. Ini eksekusinya gimana? Sehingga nggak sampai terjadi masalah. Ya. Ini naik atau untuk produk baru ya. Ya. Itu logo cek karena baru sebelumnya awalnya itu warna hijaunya lebih pekat dari itu, tapi karena kok logonya ganti jadi warnanya lebih muda. Berarti, nah, saya tanya ini paling bagus nih. Tapi kan bilang kalau dari file TK-nya ini Yang betul. Ya. berarti ini cuma cetak atau baju? Ya. Karena kalau mau juga blog itu kan ada percak hitam-hitamnya sendiri, kayak kalau mau bekasnya itu kurang cocok. Ada kakak ini nggak ada proses kenanya kan diberikan yang ini. Bisa saja. Nggak apa-apa ini. Tapi kalau untuk yang kita kasihkan ke TK buat orderan itu warnanya sama semua. Iya, sama semua. Yang lebih muda itu. Kadang kita kadang jadi satu lagi. Sebenarnya nggak komentar apa-apa. Nggak ada. Saya sedikit ya, tadi sudah ngobrol sama Kak Adi ya. Itu bisa bagus, tapi apa? Gimana? Bisa menjelaskan? Tanya kok, nggak persis. Gimana? Itu kita cari referensi elemennya juga sih. Terus kita Kalau lihat dalamnya, saya yakin ini kalian yang bikin. Tapi maksudnya itu loh. Gimana bisa? Yang bisa sendiri mana? untuk yang orangnya itu kita cari referensi dulu di Pinterest. Kemudian saya bikin kamera jauh juga. Terus Orangnya di draw sendiri. iya. Terus habis itu disatuin lagi di Corel untuk semua desainnya. Iya. Orangnya Iya. bagus sekali ya. Kalian lihat. Di drawnya bagus loh ini di drawnya.
suruh kalkulasikan aja. Yang Oh, kita belajarkan ini Bu. ini yang PP Untuk kita tugas. masih ya. Mana itu kan ada suatu seperti apa atau bagaimana? Mungkin yang tahu silakan di terus kamu membaca kalkulasikan ini harus disusun apa dulu. Kira-kira begitu. Menghitung harga tasnya lah ya. Terus itu ya mencari harga yang sebenarnya. Nah, kalau tulis saya saran, kamu harus punya target. Target keuntungan itu dari produk ini berapa? Untuk misalkan 20%, 30%, 40%, 50%, sekiranya yang memang saya itu ya, itu saran saya ya untuk DG maupun PG itu penting itu ya ya. Baik, dari kesimpulannya kami dapat mempelajari hal-hal yang baru baik dari komunikasi, kerjasama, atau bahkan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan jurusan kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perlakuan.